maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu. Maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Luqman ayat 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tidak melanggar syariat Allah, seorang anak ataupun suami tinggalkan semuanya untuk memenuhi dengan seorang wanita lagi pangku-pangkuan. Mas, itu kayaknya Bapak, Mas. Mana Bapak? Itu, Mas. Masa? Iya. Lihat kali. Bener, Mas, itu Bapak. Ayo, Mas. Kita kemana? Bapak! Bapak ngapain, Pak? Pangku-pangkuan seperti itu? Enggak sayang, anakku. Papa nggak macam-macam. Papa hanya ngobrol biasa dengan teman Papa. Malu, Pak, sama tetangga malu. Iya, Papa ngerti. Udah, jangan macam-macam. Papa nggak macam-macam di sini. Papa hanya ngobrol dengan teman-teman Papa yang lama, nggak macam-macam. Apa sih kamu ini? Mas, Kamu juga ikut seperti itu. suami. Kamu dasar perempuan gak tau diri. Lo kalau ngomong jangan sembarangan ya. Sembarang ngomong lah. Udah. Apaan kamu juga ini? Ini satu juga ikut-ikutan. Tahu itu urusan gua. setelah melihat ayahmu, keluargamu yang berbuat zalim atau yang menzalimi. Begitu. Lah, sahabat bertanya, "Ya Rasul, bagaimana menolong orang yang berbuat zalim? Kalau orang yang dizalimi bisa kita tolong nih. Sekarang beliau dizalimin, disakitin, kita tolong. Nah, kalau orang berbuat zalim gimana caranya? Kita stop, yamnauhu, kita cegah dia dari maksiat." Gitu. Nah, ini betul. Beliau datang menyetop apa yang dilakukan Bapak. Ini kan langkah yang bagus. Bukan belah diem nanti di rumah, bukan. Ini sekaligus ada kelihatan kemungkaran langsung dilakukan. Langkahnya
Dia jawab kalau itu teman Bapak. Oke. Sebuah kezaliman yang nyata. Ini sebuah zalim. La tudaruhunna litudayyiqu alaihinna. Jangan kau menyempitkan keluargamu, mereka istrimu, mereka dibikin sesak. Anak-anaknya bikin sesak. Sesak nafas, sesak hati, sesak pikiran. Ini dilarang. Ini sebuah kezaliman. Wallahu alam, saya tidak mengatakan mungkin sebab ini adalah peringatan dari Allah. Wallahualam Pak Ustadz, dengan diberikan musibah seperti itu ya Pak Ustadz ya. Tapi ayah bapaknya masih tetap belum berubah sikapnya Betul. kepada istri dan juga Ibu Hani dan adik-adiknya yang lainnya. Nah ini sepertinya kan memang untuk merubah watak tuh agak susah lama Pak Ustadz. Kira-kira apa yang Ibu Hani harus lakukan nih untuk bisa mengingatkan terus pelan-pelan bapaknya agar coba mengendalikan emosinya nih Pak Ustadz? Ya. Pertama gini, anak orang tua. Pemirsa, pelajaran yang paling bagus adalah pelajaran yang kita ambil dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Mbak Hani mungkin sudah tahu juga siapa orang tuanya Nabi Ibrahim. Beliau adalah orang yang tukang membuat patung. Ini sebuah kezaliman. Dia nantangin Allah, membuat patung yang disembah oleh manusia. Ini kezaliman. Lalu apa yang diperbuat oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam? Beliau sampai dinyatakan di Quran, Inna Ibrahim la'awwahun halim. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah orang yang awah, yang peduli, penyayang. Kepada orang tuanya yang berdolim saja masih sayangi. Nah, nasihat kita adalah Bu Hani, tidak usah dibenci orang tua itu. Apapun, sekasar apapun orang tuanya, sedolim apapun, itu masih orang tua. Nggak mungkin akan pisah.
gitu. Jadi nggak ada namanya bekas ayah, nggak ada. Iya. Bekas anak nggak ada. Sampai nyambung. Hanya saja bedanya kalau naudzubillah orang tuanya itu misalnya berbeda agama dengan anak, ini hanya pisah nasabnya nggak berpisah, dia nggak terima warisan, gitu saja. Iya. Tapi apakah kita bilang itu bekas ayah saya? Tidak bisa. Maka yang dilakukan adalah jangan membenci. Orang tuanya kasar, suka mukul ibunya, anaknya dipukul. Sudahlah, bersabar, itu yang paling afdol. Karena janji Allah itu, Ibu Ani, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang bersabar. Kalau kita ini ngaji nahwu, ma'iyah itu namanya menyertai. Allah senantiasa menyertai, melindungi, dekat dengan orang-orang yang sabar. Berat. Kira-kira saya kira lebih berat Nabi Ibrahim daripada kita. Itu ya Bu ya. Bu Hani, ada hal lain. Bapak ngemis di jalanan. Belanja apa di kamarnya? Oh, aku mau beli tempe nggak ketemu. Oke. Loh, Bapak bukan orang tuanya Mbak Hani? Iya. Kok Bapak sekarang di jalanan begini? Iya, saya Ya begini. Allah, kasihan banget ya, Jeng. Ya beginilah Bu, saya nggak diurus sama anak-anak. Mereka masing-masing dengan urusannya. Ya Allah, tega banget Mbak Hani, Pak. Yang sabar ya, Pak ya. Iya, makasih. Maaf ya. Pak, ini ada sedikit ya. Terima ya, Pak ya. Iya. Iya, makasih banyak Ibu. Ya Allah, bagus sekali Iya, Ibu. Pak. Makasih. Allahu Akbar. Kasihan ya si Bapak, Pak. Kasihan banget ya Bapak tadi. Si Hani bener-bener deh. Nikah dengan dia, tahu nggak? Habis belanja. Itu ngomongnya jangan nuduh sembarangan, Mbak. Mbak, kalian butuh uang kan? Kalian butuh uang kan? Nih, saya Astagfirullahaladzim. Nah, dia belanja. Bapak ngapain Pak di sini Pak? Hani malu sama tetangga. Ya, kamu juga gak bisa ngurusin Papa. Disangka Hani nggak bisa ngurusin Bapak. Ayo Pak pulang. Ngapain sih Pak kayak gini Pak? Ayo Pak pulang. Bapak jangan kayak gitu lagi. Hani malu. Hani bisa kan ngurus Bapak? Ayo Pak. Dan bercerita sama orang-orang, sama tetangga.
Tanya sama adik-adiknya bahwa saya nggak ngurusin orang tua. Assalamualaikum. Mbak Tina, buka Mbak pintunya. Waalaikumsalam. Hani, ngapain kamu kesini? Ada Bapak Mbak di sini. Gak ada, bapakmu gak ada di sini. Aulia khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada di bawah. Ini menunjukkan nggak boleh loh, orang ngemis tuh nggak boleh. Bahkan Rasulullah mengancam orang yang suka minta-minta, nanti di akhirat itu mukanya itu akan bopeng, akan cacat. Itu akan menunjukkan betapa malunya. Karena apa? Dia nggak yakin sama Allah. Rezeki itu yang nanggung Allah. Kenapa kita harus minta-minta? Apalagi anak dan istrinya masih mau menanggung. Kan begitu ini persoalannya. Nah, yang kedua lagi memfitnah. Ini kan persoalan kedua. Sudah dia minta-minta, dia bercerita ke orang, anak dan istrinya tidak mau mengurusin. Seyuknya dikoreksi. Kenapa? Assalamualaikum. Mbak Tina, buka Mbak pintunya. Waalaikumsalam. Hani, ngapain kamu kesini? Ada Bapak Mbak di sini. Gak ada, bapakmu gak ada di sini. Bapak mana, Nggak Mbak? ada, Bapak bapakmu nggak mana? ada. Bapak. Bapak. Gak ada, bapakmu gak ada di sini. Bapak, ayo pulang, Pak. Mau apa lagi kamu sini ya? Ayo, Pak, pulang. Hani malu, Pak. Enggak, Bapak gak mau diurus sama kamu. Hani janji, Becus, Pak. Bapak. Bisa, Pak. Hani ngurus Bapak, Pak. Ayo Kalau pulang. kamu bisa ngurus, bapakmu gak mungkin di sini, Hani. Ayo, Pak. Pulang. Enggak, bohong, kamu bohong. Hani janji, Pak. Hani janji. Bohong kamu. Janji. Ikutin Hani dulu ya. Nanti kalau Hani masih seperti ini, kakak boleh balik ke sini lagi sama aku. Iya. Hani, kamu harus janji ya. Kamu tidak boleh nelantarin bapakmu seperti ini lagi. Aku janji, Janji Mbak. ya, awas kamu ya. Janji, Mbak. Ya udah, hati-hati. Makasih banyak ya, Iya. Mbak Tina. Hati-hati ya. Makasih ya, Mbak. Ya, hati-hati, Kak. Seorang anak pengen membuktikan sayang dan bakti kepada orang tua. Dicari 2 bulan. Toh ini buktinya sayang apa? Datang. Masih mau datang. Nah, keluarga itu jangan langsung menghukumin dulu. Kenapa Anda nggak mau ngopenin orang tua? Kenapa nggak mau merawat? Ditanya dulu, kenapa kasusnya? Ada apa ini? Nanti enak. Jadi kalau berbicara dengan cara yang baik itu akan enak kok. Ini pelajaran kita ini. Kan anak banyak. Saya kira semuanya pengen menunjukkan bakti kepada orang tua. Nah, tapi ternyata keluarganya tidak demikian. Ini adalah sebuah ujian bagi Ibu Hani ini. Ujian berat memang. Sudah pengen membuktikan, disamperin jangan ngemis lagi, masih ngemis. Tapi keluarganya masih. Ini karena masih ikut campur. Ya, nanti. Tapi alhamdulillah lah. Ini mau datengin, mau dibawa lagi, ingin membuktikan. Dan yang paling penting, pemirsa, kalau ada orang berusaha mendolimi kita, menyakitin kita, jangan kita langsung lawan dulu. Sikaplah dengan arif dan bijak. Itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bagaimana beliau disakitin, dilemparin batu, giginya patah, bibirnya berdarah. Tapi ketika ditawarkan pertolongan dari malaikat Jibril, ya Muhammad, gimana saya mau tolong? Saya balik saja gunung ini untuk dilempar ke kampung itu, ke penduduk Taif. Tapi Rasul mengatakan,
Apakah anak itu durhaka membiarkan orang tuanya terlantar? Durhaka. Tapi persoalan usaha memperbaiki hubungan dengan ayah, dia tarik, diajak ke rumah. Kemudian ternyata Jadi kedua orang tua ini cuma mementingkan masalahnya sendiri, nggak ngelihat gitu. Anak susah kayak gimana, anak nyari uang itu kayak gimana. Ya, berarti